Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga teman-teman selalu berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang obat-obat golongan analgetika. Dengan anggota kelompok yang pertama, Kamila Aida Nuzuli Rohmah, kedua Fitri Widiawati, ketiga Ulfi Wijayanti, yang keempat Ulfa Rifana. Pembahasan hari ini mengenai jenis obat-obat analgetika, penggolongan obat-obat analgetika, fungsi obat-obat analgetika, struktur obat-obat analgetika, hubungan struktur aktivitas obat-obat analgetika, dan integrasi obat analgetika dalam Al-Quran. Analgetika atau penghilang rasa nyeri merupakan obat yang mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri sendiri merupakan perasaan sensoris dan emosional yang mengganggu, berhubungan dengan ancaman, timbulnya gangguan dan kerusakan jaringan. Analgetika dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengobati nyeri ringan seperti sakit kepala hingga nyeri berat. Analgetik yang sering digunakan masyarakat adalah obat yang memiliki kandungan paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, dan lain-lain. Ada 4 jenis obat-obat analgetika. Yang pertama, opioid. Cara kerja opioid yaitu menempel pada protein yang disebut sebagai reseptor opioid pada sel saraf yang ada di otak, sumsum tulang belakang, usus, dan bagian tubuh lain. Yang kedua, acetaminophen. Acetaminophen merupakan jenis obat analgesik antipiretik atau pereda nyeri maupun pereda demam. Yang ketiga, obat antiinflamasi nonsteroid. Obat antiinflamasi nonsteroid merupakan obat yang digunakan meredakan nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Obat ini sering digunakan untuk mengobati sakit kepala, nyeri menstruasi atau dismenor, keseleo dan tegang, dan lain-lain. Yang keempat, aspirin. Aspirin merupakan salah satu obat yang dijual bebas secara umum untuk meredakan nyeri ringan akibat sakit kepala, nyeri otot, sakit gigi, dan kram saat menstruasi. Obat ini juga dapat dikonsumsi untuk menurunkan demam sementara. Untuk penggolongan obat-obat analgetika, berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, analgetika narkotik. Analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, dan sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Pemberian obat analgetik secara terus-menerus menimbulkan ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan, dan efek ini secara cepat. Penghentian secara tiba-tiba dapat menyebabkan sindrom abstinence atau gejala withdrawal, dan jika kelebihan dosis analgetika dapat menyebabkan kematian karena depresi pernafasan. Yang kedua, analgetika non-narkotik. Analgetika non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut analgetika ringan. Juga mampu menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgetika non-narkotik memiliki efek samping karena didasari oleh hambatan pada sistem biosintesis prostaglandin. Secara umum berpotensi menyebabkan efek samping pada 3 sistem organ, yaitu saluran cerna, ginjal, dan hati. Sedangkan efek samping yang paling sering terjadi adalah tukak peptik atau duodenum dan lambung. Penggolongan analgetika berdasarkan struktur kimianya ada 2, yaitu obat-obat analgetika narkotik dan obat-obat analgetika non-narkotik. Untuk obat-obat analgetika narkotik ada 3 turunan, yaitu yang pertama turunan morfin, yang kedua turunan meperidin, yang ketiga turunan metadon. Untuk yang pertama yaitu turunan morfin, morfin didapat dari opium, yaitu getah kering tanaman papaver somniferum. Selain efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia, sehingga banyak disalahgunakan dalam pemakaian atau dalam mengkonsumsinya. Yang kedua yaitu turunan meperidin.
Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, akan tetapi masih menunjukkan kemiripan karena memiliki pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus, N tersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Yang ketiga yaitu turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Untuk obat-obat analgetika non-narkotik ada dua golongan atau jenis. Yang pertama yaitu analgetik antipiretika dan yang kedua yaitu obat anti radang bukan steroid. Untuk analgetik antipiretika dibagi menjadi dua, yaitu turunan anilin dan para-aminofenol, dan yang kedua yaitu turunan 5-pirazolon. Untuk obat jenis analgetik antipiretika merupakan obat golongan yang digunakan untuk pengobatan simptomatik, yaitu hanya meringankan gejala penyakit, namun tidak menyembuhkan atau menghilangkan penyebab penyakit. Untuk turunan anilin dan para-aminofenol seperti acetaminophen, acetanilid, dan vanacetin memiliki aktivitas analgesik antipiretik sebanding dengan aspirin, namun tidak memiliki efek antiinflamasi dan antirematik. Untuk yang kedua yaitu turunan 5-pirazolon seperti antipirin, amidopirin, dan metampiron memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik serupa dengan aspirin. Untuk penggolongan obat analgetika non-narkotik jenis obat anti radang bukan steroid, yang pertama yaitu turunan asam salisilat, yang kedua yaitu turunan 5-pirazolidindion, dan yang ketiga yaitu turunan asam N-arylantranilat. Untuk yang pertama yaitu turunan asam salisilat, memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik, akan tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik. Yang banyak digunakan sebagai analgesik antipiretik adalah senyawa turunannya. Untuk yang kedua yaitu turunan 5-pirazolidindion seperti fenilbutazon dan oksifenbutazon adalah anti radang non-steroid yang banyak digunakan untuk meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik, penyakit pirai pada sakit persendian. Untuk yang ketiga yaitu turunan asam N-arylantranilat merupakan analog nitrogen dari asam salisilat. Turunan asam N-arylantranilat digunakan sebagai anti radang pada pengobatan rematik dan sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan dan moderat. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu fungsi obat-obat analgetika. Yang pertama yaitu fungsi obat-obat analgetika golongan narkotika. Yang pertama yaitu turunan morfin, berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat setelah operasi, seperti operasi kanker, dan tidak mampu lagi diobati dengan obat analgetika golongan non-opioid dan untuk menghilangkan nyeri tulang dan sendi serta sebagai anestesi umum untuk menenangkan pasien. Yang kedua yaitu turunan meperidin, digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada obstetri dan premedikasi pada anestesi. Yang ketiga yaitu turunan metadon, berfungsi sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan penderita kecanduan turunan morfin. Selanjutnya yaitu fungsi obat-obat analgetika golongan non-narkotika. Untuk yang pertama, analgetika antipiretika merupakan obat yang berfungsi meringankan gejala penyakit namun tidak menyembuhkan maupun menghilangkan penyebab penyakit. Yang pertama yaitu turunan anilin dan para-aminofenol, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala, nyeri otot atau sendi,
dan sebagai obat penurun panas yang cukup baik, seperti acetaminophen, acetanilid, dan tenasetin. Yang selanjutnya yaitu turunan 5-pirazolon. Digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada keadaan nyeri kepala, nyeri pada spasma usus, ginjal, saluran empedu dan urin, neuralgia, migrain, dismenor, seperti antipilin, amidopilin, dan metampiron. Untuk yang selanjutnya yaitu obat jenis anti radang bukan steroid dari golongan analgetika non-narkotika. Berfungsi mengurangi rasa nyeri atau analgesik, mengurangi peradangan pada jaringan atau anti radang, dan menurunkan demam atau antipiretik, serta menghambat agregasi platelet atau antiplatelet. Untuk turunannya yaitu yang pertama turunan asam salisilat, berfungsi untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri di kepala, sakit pada otot, dan sakit yang berhubungan dengan rematik. Untuk yang selanjutnya yaitu turunan 5-pirazolidindion, berfungsi sebagai meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik, penyakit pirai, dan sakit persendian. Untuk yang terakhir yaitu turunan asam N-arilantraniliat, berfungsi sebagai anti radang untuk pengobatan rematik dan sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan dan moderat. Struktur obat-obat analgetika. Yang pertama, analgetika pada narkotik yang terdiri dari 3 jenis struktur. Yang pertama turunan morfin, yang kedua turunan meperidin, yang ketiga turunan metadon. Yang pertama pada turunan morfin ini yaitu morfin didapat dari opium atau getah kering tanaman Papaver somniferum, di mana pada turunan morfin ini untuk dapat menimbulkan aktivitas analgesik narkotik maka senyawa harus memiliki gugus Marfakova sebagai berikut, yaitu cincin aromatik, cincin piperidin, atom N tersier yang bermuatan negatif, dan atom C kuartener atau atom C yang tidak mengikat atom H. Diagram permukaan reseptor analgetik yang sesuai dengan permukaan molekul obat dan permukaan molekul obat bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk struktur umum morfin digambarkan sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Struktur yang kedua yaitu turunan meperidin, yaitu meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai atom pusat C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Gambar struktur turunan meperidin bisa dilihat pada gambar tersebut dengan rumus kimianya yaitu etilen 1-metil 4-fenil piperidin karbosilat. Meperidin ini bekerja pada tempat spesifik pada turunan saraf pusat yang disebut dengan reseptor opioid, di mana tempat kerja meperidin secara spesifik adalah pada reseptor. Struktur yang ketiga yaitu turunan metadon, yaitu meskipun tidak mempunyai cincin piperidin atau seperti pada turunan morfin atau meperidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol-dipol antar basa N dengan gugus karbosilat. Gambar mengenai pembentukan cincin akibat daya tarik-menarik dipol dan ikatan hidrogen intramolekul dari metadon bisa dilihat pada gambar berikut, dan struktur umum metadon bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya mengenai struktur analgetika non-narkotik, memiliki 5 jenis struktur. Yang pertama yaitu turunan anilin dan para
aminofenol, yang kedua turunan 5-pirazolon, yang ketiga turunan asam salisilat, yang keempat turunan 5-pirazolidindiol, yang kelima turunan asam N-arilantranilat. Yang pertama pada turunan anilin dan para aminofenol ini biasanya dijumpai pada acetaminophen dan phenacetin, yang mana struktur umum dari molekul anilin dan p-aminofenol bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua, struktur turunan p-pirazolon. Itu seperti antipirin, amidopirin, dan metampiron. Struktur umum molekul 5-pirazolon bisa dilihat pada gambar berikut. Struktur yang ketiga yaitu turunan asam salisilat, itu seperti metil salisilat, salisilamid, asam setasalisilat, dan salsasilat. Mengenai struktur umum turunan asam salisilat bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada struktur asam salisilat ini, untuk meningkatkan aktivitas analgetik, antipiretik, menurunkan efek samping, bisa dilakukan modifikasi struktur turunan, yaitu melalui 4 jalan. Yang pertama, mengubah gugus karboksil melalui pembuatan garam eter atau amida. Kemudian yang kedua, substitusi pada gugus hidroksil seperti contoh asam asetil, salisilat atau aspirin, dan salsalat. Yang ketiga yaitu modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil. Yang keempat, memasukkan gugus hidroksil atau gugus yang lain pada cincin aromatik atau mengubah gugus-gugus fungsional. Contohnya pada fluvensial, diflunisal, dan mesaklazon. Selanjutnya untuk struktur yang kelima yaitu turunan 5-pirazolidindiol, yaitu biasanya ditemui pada fenilbutazon dan oksifenbutazon. Gambar struktur umum molekul 5-pirazolidindiol bisa dilihat pada gambar berikutnya. Struktur pada turunan asam N-arilanilat. Pada struktur turunan asam N-arilantranilat ini memiliki struktur yang bisa dilihat pada gambar berikut. Biasanya ditemui pada asam mefenamat, asam flufenamat, asam meklofenamat, diklofenat, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai hubungan struktur aktivitas dan obat-obat analgetika. Apa sih hubungan struktur aktivitas dalam obat analgetika ini? Yang pertama pada analgetika narkotik. Hubungan struktur turunan morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya, yaitu yang pertama gugus fenolik OH. Pada gugus ini, metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgetik secara drastis. Gambar bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, gugus alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek berlawanan. Peningkatan aktivitas yang lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Yang ketiga, ikatan rangkap C7 dan C8 yang dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang keempat, gugus N-metil.
yang mana akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Struktur mengenai gugus N-metil bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, cincin aromatik. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan pada aktivitas analgesik opioid. Mana cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Kemudian yang keenam, jembatan ether, yaitu pemecahan jembatan ether antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, stereokimia. Morfin di sini adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat chiral dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Mana ketika morfin pertama kali disintesis dibuat sebagai sebuah resamat dari campuran enantiomer alami dan bagian mirrornya, karena tidak menunjukkan aktivitas. Ini dikarenakan interaksi dengan reseptornya di mana telah diidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 interaksi yang penting melibatkan fenol, cincin aromatik, dan amida pada morfin. Epimerisesi pusat chiral tunggal seperti posisi 14 tidak menguntungkan karena perubahan stereokimia di bahkan satu pusat chiral dapat mengakibatkan perubahan bentuk yang drastis, sehingga mustahil bagi molekul untuk berikatan dengan reseptor analgesik. Yang selanjutnya yaitu penghilangan cincin E. Penghilangan cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Selanjutnya, penghilangan cincin D. Penghilangan jembatan oksigen memberikan serangkaian senyawa yang disebut morfinan yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa jembatan oksigen tidak terlalu penting. Pembukaan cincin C dan E dan D. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorfan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Gambarnya bisa dilihat. Kemudian penghilangan cincin B dan C dan D. Penghilangan cincin B, C, dan D ini akan menghasilkan senyawa 4-fenilpiperidin yang memiliki aktivitas analgesik. Hal ini juga menunjukkan bahwa cincin B, C, dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Kemudian penghilangan cincin B, C, D, dan E. Penghilangan cincin B, C, D, dan E akan menghasilkan senyawa analgesik, yaitu metadon. Sementara cincin piperidin pada metadon akan terbentuk dalam larutan atau cairan tubuh akibat gaya tarik-menarik dipol-dipol. Kemudian hubungan struktur aktivitas lain. Eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Eterifikasi, esterifikasi, oksidasi, atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik. Perubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Itulah beberapa hubungan struktur aktivitas morfin dengan lain. Selanjutnya yaitu analgetika non-narkotik. Analgetika non-narkotik ada antipiretika.
turunan dari anilin dan para aminofenol. Hubungan struktur aktivitas dari senyawa anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan matemoglobin, yaitu suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kemudian substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas toksisitasnya. Turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenanilit, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor, sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Turunan 5-pirozolon. Yang pertama, amindopirin. Contohnya yaitu miramidon, aminopirin, aminofenazon. Mempunyai aktivitas analgesik serupa dengan antipirin. Awal kerjanya lebih lambat dan masa kerjanya lebih panjang. Kemudian ada metampiron NA, merupakan analgesik antipiretik yang cukup populer di Indonesia. Senyawa ini dapat menghambat sintesis prostaglandin D dan E, menghasilkan efek analgesik, anti radang, dan juga antipiretik. Kemudian ada profifenazon, digunakan terutama sebagai antirematik. Senyawa dapat menimbulkan spasma pada otot bergaris, dan penggunaannya sering dikombinasi dengan obat analgesik lain. Yang kedua ada obat analgesik anti radang bukan steroid. Yang pertama, turunan asam salisilat. Hubungan struktur aktivitasnya, senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karboksilat penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Turunan halogen seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas. Pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Kemudian ada turunan 5-pirazolidindion. Turunan 5-polipirazolidindion mengandung gugus keto atau C3 yang dapat membentuk gugus enol aktif yang mudah terionisasi. Dan hal ini sangat penting untuk aktivitas anti radang. Penggantian satu gugus N pada inti pirazolidindion dengan atom O, pemasukan gugus metil dan halogen pada cincin benzen, dan penggantian gugus N-butil dengan gugus alil atau propil tidak mempengaruhi aktivitas anti radang. Selanjutnya ada turunan asam N-arilantranilat. Hubungan struktur aktivitasnya. Turunan asam N-arilantranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin benzen yang terikat atom N mempunyai substituen pada posisi 2, 3, dan 6. Penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus khusus isoteik seperti O dan S dan CH2 dapat menurunkan aktivitas. Integrasi obat analgetika dalam Al-Quran. Usaha seseorang untuk melakukan pengobatan didasari oleh ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menjelaskan jika seseorang mengalami atau terserang penyakit, maka dibutuhkan usaha baginya untuk menyembuhkan penyakitnya dan membuat tubuhnya sehat kembali. Salah satu usaha untuk mengatasi penyakitnya adalah dengan pengobatan atau mengunjungi ahli kesehatan.
salah satu penyakit penting yang sering menjadi penyebab dan mendorong seseorang mencari pengobatan antara lain yaitu nyeri. Nyeri akibat kanker, jantung, dan juga lambung. Hadis yang menerangkan tentang penyakit jantung diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila ia baik, maka akan sehatlah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka sakitlah seluruh tubuh. Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah al-qalbu. Selain itu, juga ada surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang juga menerangkan tentang penyembuhan seluruh penyakit yang sakit mulai dari kepala, wajah, dan bagian tubuh depan. Selain itu, ada hadis juga yang menjelaskan mengenai pengobatan penyakit yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Dari situ dapat disimpulkan yang pertama yaitu jenis obat analgetika dibagi menjadi 4, yaitu opioid, acetaminophen, antiinflamasi non-steroid, dan juga aspirin. Yang kedua, berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi 2 golongan, yaitu analgetika narkotik dan analgetika non-narkotik. Analgetika narkotik berdasarkan struktur kimianya adalah turunan morfin, turunan meperidin, dan turunan metadon. Analgetika non-narkotik dibagi menjadi analgetika antipiretik seperti turunan anilin dan para aminofenol, turunan 5-pirozolon. Obat anti radang bukan steroid seperti turunan asam salisilat, turunan 5-pirozodindion, turunan asam N-arilantranilat. Kemudian yang ketiga, fungsi obat turunan morfin yaitu sebagian besar digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat, turunan meperidin untuk mengurangi rasa sakit pada obstetri, premedikasi pada anestesi. Kemudian analgetika antipiretik untuk meringankan gejala penyakit, turunan anilin dan para aminofenol untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala, otot, dan sebagai obat penurun panas. Anti radang bukan steroid untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan pada jaringan. Turunan asam salisilat untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri kepala, otot, sakit yang berhubungan dengan rematik. Yang keempat, struktur dari golongan obat-obatan analgetika dapat dibedakan menjadi turunan morfin, turunan meperidin, turunan metadon, turunan analin, dan para aminofenol, turunan 5-pirazolon, turunan asam salisilat, turunan 5-pirazolidindion, turunan asam N-arilantranilat. Yang kelima, obat analgetik narkotik memiliki hubungan struktur aktivitas, misalnya turunan morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya seperti gugus fenolik OH, gugus alkohol, dan lain-lain. Obat analgetik non-narkotik juga memiliki hubungan struktur aktivitas, misalnya turunan anilin dan para aminofenol seperti anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar. Yang keenam yaitu, di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai pengobatan penyakit yang disebabkan oleh nyeri seperti kanker, jantung, lambung, dan lain-lain. Ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah surat Ar-Ra'd ayat 11, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surat An-Nas, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.